Haleluya, puji Tuhan, shalom dan salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya yang diberkati sama Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan pelihara hidup kita pada malam hari ini. Rabu malam merupakan malam yang pertama di bulan Februari, Saudara. Karena hari ini persis tanggal 1 Februari tahun 2023, bukan 1 Januari. Sudah lewat 1 bulan yang lalu. Dan sadar Bapak Ibu, waktu yang sudah berlalu tidak akan terulang. Tidak ada toleransi waktu. Tidak bisa kita putar lagi. Kalau jam, ya saudara salah atau jam mati bisa kita setel. Tapi sebenarnya waktu kesempatan hanya berlangsung satu kali. Kalau kita bisa hidup sampai detik ini sebelum kita berbaring tidur, ini semua karena anugerah Tuhan. Kalau Tuhan sudah pelihara kita memasuki tanggal 1 Februari dari pagi, siang sampai malam ini sebentar sebelum kita berbangun tidur, kita senantiasa mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Saya bersyukur dan Bapak Ibu bersyukur. Dulu kita buta, tidak mengerti tentang rohani, tidak mengerti tentang Tuhan. Yang mengerti adalah duniawi. Kita mengerti diri sendiri, kita sombong, kita egois. Kita tidak menghormati orang lain, tidak mengasihi orang lain, ya. Orang fasik itu kan begitu. Hidupnya tidak ada kasih, benarnya sendiri. Tapi kita saat ini hidup di dalam terang Tuhan. Dulu kita buta, tapi sekarang kita celik mata rohani. Itu kita bersyukur kepada Tuhan. Saya Pastor Yakob Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Tuhan sudah buka, Engkau sudah sembuhkan mataku yang buta. Karena dulu kita buta, seperti tertulis dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 4. Ada ayatnya Bapak Ibu. 2 Korintus pasal 4 ayat 4 dikatakan, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Amin. Kita sebenarnya adalah gambaran Allah. Dulu kita tidak mengerti teori Darwin, manusia dari monyet. Mohon maaf, itu teori Darwin. Karena mereka tidak mengerti tentang Tuhan. Tapi kita semua saat ini mengerti bahwa kita adalah milik Tuhan Yesus. Kita diciptakan sebagai gambaran rupa Kristus. Ada kemuliaan Kristus yang ada di dalam kehidupan kita. Itu kita bersyukur. Terima kasih karena Tuhan Yesus sudah jamah hidup kita. Terima kasih Bapa, Engkau sudah panggil dan pilih aku untuk menjadi anak-anak kerajaan Tuhan Yesus. Sehingga nanti kelak aku semua anak-anakmu Bapa akan mewarisi kerajaan surga kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara semua. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian ini. Karena dari kecil saya sudah tahu lagu ini. Saya terima kasih dilahirkan Tuhan menjadi anak seorang pendeta hamba Tuhan. Yang sudah Tuhan panggil hambahan Tuhan yang cukup senior Bapak Ibu ya. Karena dari tahun 1946 Papi Mami saya sudah dijamah Tuhan menjadi hamba Tuhan. Sampai akhir hidupnya melayani Tuhan dengan setia. Dan saya sebagai putra dari seorang hamba Tuhan yang menggembalakan gereja Bethel Tabernakel Kristus hidup di Jember. Saya terus melayani pekerjaan Tuhan sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Dan saya keliling mana-mana pelayanan ke Israel, di mana-mana. Ini semua karena anugerah Tuhan. Saya pada bulan Maret atas izin Tuhan akan berangkat lagi ke Israel. Ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kasih karunia Tuhan. Bapak Ibu bisa hidup sampai detik ini semua karena anugerah Tuhan. Jangan pernah meremehkan kasih karunia Tuhan. Hormati kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan mau pakai setiap kita untuk menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tangan Allah beri kesembuhan jiwaku. Amin, haleluya. Biar sengsara dalam dunia ini yang penuh dengan dosa. Amin, haleluya. Tangan Allah Tuhan Yesus jamah hidupku. Amin, haleluya. Dia angkat hidupku dari kegelapan dosa. Amin, haleluya. Tuhan Yesus sembuhkan
bulu mataku yang buta. Amin, haleluya. Mulutku penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku terima hidup yang kekal. Amin, haleluya. Jiwaku girang serta penuh syukur. Amin, haleluya. Tangan Allah buka pintu surga buatku. Amin. Pintu surga terbuka buat kita semua. Dan sucikan hidupku dari dosa yang kelam. Amin, haleluya. Tangan Allah jamah seluruh hidupku. Amin. Jiwaku girang serta penuh syukur. Haleluya, haleluya. Dia sembuhkan, haleluya, bulu mataku yang buta. Haleluya. Mulutku penuh ucapan syukur. Amin, haleluya. Hatiku terima hidup yang bakal. Amin, haleluya. Jiwaku girang serta penuh hibur. Amin, haleluya. Tangan Allah jauhkan hidupku dari dunia yang gelap ini. Tuhan senantiasa pimpin hidup kita. Dialah pemimpin yang selamatkan hidupku. Tuhan yang selamatkan hidup kita. Tangan Tuhan Yesus selalu jamah hidupku. Amin, haleluya. Ku dapat berhentian di surga selamanya. Amin, haleluya. Dia sembuhkan, haleluya, bulu mataku yang buta. Amin, haleluya. Mulutku penuh ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku terima hidup yang bakal di surga kekal selamat. Jiwaku girang dan penuh ucapan syukur. Haleluya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kepercayaan, kejayaan. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya, Bapa. Sekarang ya Allah, kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus, nama yang sempurna, yang ku cinta Engkau Bapa. Hatiku terima hidup yang kekal. Amin, haleluya. Jiwaku girang serta penuh ucapan syukur. Haleluya.
Tuhan Yesus, sucikan mulutku, sucikan hatiku, pikiranku Bapa, tubuh jiwa rohku. Sebentar aku mau baca firman-Mu Bapa, firman-Mu sumber kebenaran, sumber kekudusan, hati putri, hidup yang kekal, haleluya. Jiwaku girang serta ucapan syukur, syukur, terima kasih Bapa. Kalau Engkau masih pelihara hidup kami sampai malam hari ini sebelum kami berbaring tidur, terlebih dahulu kami datang kepada Tuhan Yesus, Bapakku yang ajaib, sumber segala-galanya. Engkau yang sudah pelihara hidup kami dari pagi, siang, petang, sore, sampai malam hari ini sebelum kami berbaring tidur. Kami senantiasa mau bergaul karib dengan Tuhan. Hati kami mau melekat dengan Tuhan, dengan ucapan syukur atas rahmat anugerah kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau sudah panggil pilih kami. Dulu kami buta, tidak mengerti tentang terang Tuhan, tidak mengerti tentang kebenaran Tuhan. Tapi saat kami melangkah di dalam jalan terang Tuhan, kami mengenal jalan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus urapi kami, hamba memandangkan-Mu Bapa. Sebentar kami baca firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji hormat hanya bagi kemuliaan Bapa di surga. Di dalam nama, di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, juru selamat kami, sentral hidup kami. Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, terima kasih karena kasih Tuhan sempurna. Kita bisa sehat dipelihara sama Tuhan, memasuki di awal bulan Februari tanggal 1. Terus kita minta sama Tuhan sampai kita diberikan kekuatan, kesehatan, rohani sehat, jasmani sehat, sampai kita rapture. Minta sama Tuhan diangkat hidup-hidup, lolos dari masa-masa antikris. Dari masa-masa nanti akan terjadi hal yang bencana luar biasa, saudara. Ada yang sudah saya bacakan kitab Wahyu. Ada 7 meterai, 7 sangkakala, 7 cawan anggur yang nanti itu murka Tuhan. Ya, karena dunia ini sudah rusak, saudara. Tiap hari Bapak Ibu lihat itu. Ada berita-berita di televisi, selalu berita negatifnya dunia, rusaknya dunia. Seperti itu dulu kita buta, tidak mengenal kasih Tuhan. Tapi saat ini kita mengenal kebenaran Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Mazmur pasal 82 ayat 1 sampai 8. Tema firman Tuhan yaitu Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah kecil, ya. Kalau sudah baca Alkitab nih, kecil, dewa-dewa, manusia-manusia yang dirinya sombong menjadikan dirinya Allah. Yang banyak manusia-manusia sombong, saudara, tidak takut akan Tuhan. Ya akan dihakimi, saudara. Nanti kita baca. Mari, saya mau baca Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah yang menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim dan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang lemah dan kepada anak yatim. Belalah orang-orang sengsara dan orang kekurangan. Luputkanlah orang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa, dan kegelapan mereka berjalan. Goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Ayat 8 yang terakhir. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Mazmur pasal 82 ayat 1 sampai 8. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Amin. Terima doa berkat ilahi. Terima anugerah kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Sehingga nanti kita lolos dari penghakiman, masuk di dalam kasih karunia Tuhan. Lolos dari penghukuman. Karena apa, saudara? Ya, dalam Roma pasal 8 ayat 1. Ya, saya mau baca. Orang yang di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Jadi ada dibagi dua, saudara. Orang yang masuk dalam penghakiman, itu berarti masuk di dalam penghukuman. Tapi bagi mereka yang ada di dalam Kristus, lolos, tidak masuk dalam penghukuman. Saya mau baca.
Rom 8 ayat 1, demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi artinya sebagai pelaku firman, hidup baru, ciptaan yang baru, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak berjalan di jalan orang fasik seperti di dalam Mazmur pasal 1. Tapi berjalan di dalam kasih karunia Tuhan. Berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Berjalan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Seperti malam hari ini, saya bersama Bapak Ibu selalu baca firman Tuhan pagi malam. Dan sekaligus juga sebagai pelaku firman Tuhan. Kalau bagi orang pada umumnya, ini berlaku umum, saudara. Allah berdiri dalam sidang ilahi, berlaku umum. Nanti manusia itu semua berlaku secara umum. Jadi ada dua hal. Berlaku umum dan berlaku khusus. Yang saya katakan tadi, orang yang di dalam Kristus itu khusus. Pilihan sama Tuhan. Karena kita adalah bangsa pilihan sama Tuhan. Dan kita meresponi pilihan Tuhan. Ingat saudara. Bukan kayak robot. Sudah dipilih robot terus kita diam, tidak. Tapi kita meresponi atas kasih karunia Tuhan. Yaitu kita sadar seperti saya sadar sebagai hamba Tuhan. Saya sadar. Saya memilih bagian yang terbaik dari Tuhan. Tapi ada hamba Tuhan yang lain bisa aja. Manusia-manusia yang lain jadi orang fasik. Banyak ada Tuhan yang tadinya pendeta. Jadi murtad, jadi mualaf. Dia tinggalkan Yesus. Dan seperti yang saya baca kemarin. Dalam Matius 24 ayat 10. Banyak mereka nantikan murtad. Mereka tidak setia sama Tuhan. Mereka tidak ikuti firman Tuhan. Kalau tidak ikuti firman Tuhan, berlaku rumus umum. Ibrani pasal 9 ayat 27, saya mau baca. Ibrani pasal 9 ayat 27, demikian firman Tuhan. Saya buka Alkitab ini. Ibrani pasal 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan sesudah itu dihakimi. Nah ini sesuai dengan firman Tuhan tadi. Di ayat ke-7, ya, namun seperti manusia kamu akan mati, manusia akan mati, dan setelah mati akan masuk di dalam penghakiman. Manusia-manusia dari sejak Adam dan Hawa sampai detik ini sudah diciptakan berapa miliar manusia oleh Tuhan. Secara umum, saudara, secara umum kalau hidupnya mereka hidupnya rata-rata, ya, apalagi minus, akan dipertimbangkan sama Tuhan, tidak lolos dari penghukuman, ada penghakiman, saudara. Karena tertulis pula di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 10 dikatakan demikian. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Sesuai dengan yang dilakukan dalam hidupnya. Baik ataupun jahat. Jadi artinya secara umum orang kan banyak punya anggapan, saudara. Oh, berbuat baik. Tapi dia tidak percaya Yesus. Beda. Tadi Rom 8 ayat 1. Itu yang di dalam Kristus. Tapi kalau dalam 2 Korintus 5 ayat 10, bukan yang dikatakan di dalam Kristus. Yang baik, banyak orang kan. Oh, yang penting berbuat baik. Kalau yang jahat ya jelas ya, saudara. Tapi ada punya anggapan, oh yang penting berbuat baik. Nggak bisa, perbuatan baik. Seperti contoh, saudara orang luar yang tidak kenal saya misalnya. Ya, tidak kenal saya, mereka banyak berbuat baik. Tapi orang berbuat baik di luar yang tidak kenal saya, apa bisa tinggal di rumah saya? Kan saya tidak kenal. Nggak bisa kan? Kecuali orang baik itu kenal baik dengan saya. Nah itu beda. Sama dengan Tuhan. Banyak orang berbuat tapi tidak kenal Tuhan Yesus. Kalau tidak kenal Tuhan Yesus mau masuk ke surga. Mau masuk surga ikuti SOP firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Dan Yohanes berkata kan dalam Injil Yohanes 14 ayat 6. Aku ini jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Ini kan sudah disampaikan. Banyak mereka Alkitab ini kan sudah dijual bebas. Bisa mengenal akan kebenaran Tuhan, baca mereka. Kalau tidak mengerti, tanya sama pendeta, tanya hamba Tuhan, belajar mereka. Jangan sok tahu, jangan mereka tahu menolak Yesus, keliru. Karena apa? Tuhan berkata dalam Kisah Rasul 4 ayat 12 ini. Makanya penting Bapak Ibu. Kisah Rasul pasal ayat 12 ini sudah disampaikan loh. Saya mau baca ini karena saya harus buka Alkitab. Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 demikian firman Tuhan. Dan keselamatan tidak di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini kan statement jelas. Di bawah kolong langit ini tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus, tidak ada. Hanya di dalam Dia Yesus Kristus. Tapi manusia bebas. Ini sudah disampaikan. Tapi kalau mereka memilih dunia, memilih dewa lain, Allah lain, tidak memilih Yesus, ya silakan. Tapi jangan mau masuk surga, saya nanya. Yang masuk surga itu adalah Yesus Kristus.
Dia ini firman Tuhan. Di Matius 28:18 saya mau baca. Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di bumi dan surga ada di dalam tangan Tuhan. Saya mau baca supaya jelas ini. Matius 28 ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ini Yesus yang berkata. Oleh itu mari kita ikuti firman Tuhan. Supaya kita nanti lolos dari penghukuman. Karena sebagai ayat terakhir saudara. Ibrani pasal 4 ayat 13. Sebagai terakhir. Ibrani pasal 4 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata dia. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Harus. Ini secara umum. Tapi bagi kita yang taat kepada firman Tuhan. Tidak ada masalah lolos. Seperti contoh beginilah. Kalau Bapak di dunia ini, ya, saudara tidak melanggar hukum, apakah masuk sebagai terdakwa, terpidana? Tidak melanggar hukum. Saya sebagai hamba Tuhan, tidak pernah saya sebagai terpidana. Karena apa? Tidak melanggar firman Tuhan, tidak melanggar rambu-rambu hukum. Yang ada hidup di dalam kebenaran firman. Sama. Orang di dalam Kristus yang hidup taat kepada firman Tuhan, masuk di dalam pilihan Tuhan, seperti yang sudah saya katakan dalam Matius 25, masuk dalam pilihan dombanya Tuhan. Kalau masuk di dalam dombanya Tuhan, masuk di dalam kerajaan surga, bukan sebagai kambing. Oleh itu mari, melalui firman Tuhan malam hari ini, membuat kita makin hari mau takut akan Tuhan. Selagi hidup ini, mari gunakan kesempatanmu, kesempatanku untuk hidup sebagai pelaku firman Tuhan. Sehingga kita lolos dari penghakiman, lolos dari penghukuman, masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Dia sembuhkan, haleluya, mataku yang buta, amin, haleluya, mulutku ucapan syukur, amin, haleluya, hati putri hidup yang bakal, amin, haleluya, jiwaku girang serta penuh hiburan, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, selamat berbareng tidur. Tapi sebelum itu, Bapak Ibu tidur, saudara, mari berjaga dan berdoa. Komit dengan Tuhan. Jadikan ku hamba-Mu yang setia untuk melakukan firman Tuhan, sehingga aku menjadi pelaku firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga nanti aku kelak Bapa, dalam nama Yesus, gunakan nama Yesus, aku lolos dari penghukuman, lolos dari penghakiman, masuk di dalam kerajaan Bapa di surga sebagai domba-domba yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Emmanuel. Amin.